Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ania Betul Fardila dengan NIM akhir 1003 dan teman saya Pitania Sekar Absari dengan NIM akhir 1043. Di sini kami izin menyampaikan terkait tugas makalah yang berjudul Sistem Pemantau Kondisi Lingkungan Pertanian dan dengan node MCU ESP 8266 dan Raspberry Pi berbasis IoT. Baik, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang yang kami angkat dari makalah ini tentang perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah membawa revolusi dalam bidang pertanian. Penggunaan sistem IoT dalam bidang pertanian telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi produksi dan pemantauan kondisi lingkungan pertanian. Sistem pemantauan berbasis IoT menawarkan solusi yang efektif dan efisien. IoT yang dimaksud dalam makalah ini berupa dan node MCU ESP8226 yang merupakan sebuah microcontroller yang terhubung dengan internet melalui Wi-Fi. Kemudian ada Raspberry Pi. Raspberry Pi ini merupakan sebuah mini komputer dengan kemampuan pemrosesan yang kuat, digunakan sebagai basis untuk mengembangkan sistem pemantauan. Selanjutnya tujuan dari penulisan makalah ini yang pertama untuk mengetahui komponen yang terdapat pada sistem pemantauan kondisi lingkungan menggunakan IoT. Kemudian untuk mengetahui alur kerja dari sistem pemantauan kondisi lingkungan menggunakan IoT. Baik, dilanjutkan dengan bagian komponen sistem. Di sini itu ada dua komponen sistem besar, yakni ada source node dan gateway Raspberry atau PI-nya tadi. Nah, untuk source node di sini itu ada beberapa sensor seperti node MCU ESP8266, yang mana ini adalah sebuah microcontroller yang berfungsi sebagai otak dari sistem. Nah, node MCU-nya ini sendiri digunakan untuk mengumpulkan data dari sensor-sensor, memprosesnya, dan mengirimkan ke instruksi atau kontrol ke perangkat lain yang terhubung. Dan selanjutnya itu juga ada DHT22. Kalau DHT22 ini adalah sebuah sensor suhu yang mana dan kelembapan yang mana nanti akan menangkap data dari suhu dan kelembapan sekitar yang akan dikirim lebih lanjut. Dilanjutkan dengan DS18B20 yang mana DS18 ini adalah komponen suhu digital juga yang akan diproses untuk mengukur suhu lingkungan seperti pada tanah ataupun air di lokasi tersebut. Selanjutnya ada soil moisture atau kelembapan. Selanjutnya ada BH1750, yang mana ini adalah sensor cahaya ambient yang akan terhubung ke node MCU-nya tadi. Dan yang terakhir ada power 5V DC. Kalau ini adalah sumber daya listrik yang digunakan untuk mengoperasikan dari seluruh sistem. Nah, kalau kita ada source node, juga ada pasti gateway atau Raspberry Pi-nya. Kalau dari Raspberry Pi ini, fungsinya itu untuk mengirimkan data melalui protokol MQTT ke broker. Nantinya datanya ini akan mudah diakses dan hitungannya Raspberry Pi ini itu adalah IoT-nya seperti itu. Nah, untuk Raspberry Pi di sini ada 3. Yang pertama ada broker Mosquito MQTT, ada node Red, dan Raspberry Pi yang 3B+.
untuk yang broker MQTT MQTT ini itu adalah protokol komunikasi yang ringan dan dirancang untuk perangkat IoT yang mana ini fungsinya untuk mengirimkan data dan menerima data. Kalau node RED ini fungsinya itu adalah tools programan berbasis aliran data yang digunakan untuk mengirimkan perangkat IoT ke layanan web ataupun database-nya juga. Kalau Raspberry Pi dari sini lebih ke sistem operasional knobs-nya atau datanya, penyimpanan datanya. Oke, bisa dilanjut. Nah, setelah kita tahu tentang komponen-komponen datanya, pasti kita akan lanjut ke bagian mekanisme kerjanya. Nah, untuk mekanisme kerja dari IoT yang di sini adalah pertama akan mengumpulkan data dulu. Jadi data-data yang dari beberapa sensor-sensor sebelumnya seperti DHT22, lalu SD18B20, ada moisturizer tentang kelembapan juga, itu akan dikumpulkan menjadi satu di node MCU, yang mana datanya nanti akan ada pengiriman data dari data-data tersebut ke database. Selanjutnya, data tersebut akan melalui proses pengolahan seperti gambar yang ada di atas, dan nantinya akan ada hasil dari analisis data tersebut yang disimpan pada database tersendiri. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya merupakan pengujian. Setelah kita mengetahui bagaimana alur kerjanya, mekanisme kerjanya, kita perlu melakukan pengujian. Tujuan dari pengujian ini agar memastikan bahwa sistem yang kita bangun benar-benar siap untuk diimplementasikan di lahan dan data yang diberikan dapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sistem ini terdapat beberapa pengujian. Yang pertama ada pembacaan sensor. Tujuan dari pengujian pembacaan sensor ini untuk memverifikasi bahwa seluruh sensor yang digunakan itu berada pada kondisi yang baik dan mampu memberikan data nanti untuk keperluan tertentu seperti itu. Caranya ini dengan menghubungkan source node ke komputer, kemudian hasil pembacaan sensor ditampilkan pada serial monitor aplikasi Arduino IDE. Dari gambar ini dapat terlihat bahwa hasil pengujian ini menunjukkan sistem sensor ini berada pada kondisi baik. Itu. Kemudian ada pengujian pengiriman data sensor ke gateway. Di sini ada beberapa poin untuk pengujian dari pengiriman data sensor ke gateway. Yang pertama ada menghubungkan Raspberry Pi ke access point. Access point ini sendiri merupakan penghubung antara perangkat-perangkat lain dengan jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Tujuan kenapa kok Raspberry Pi dihubungkan ke access point agar saling berkomunikasi antara perangkat satu dengan perangkat yang lain di jaringan yang sama. Caranya menghubungkan ini sendiri dengan mengkonfigurasi pengaturan jaringan pada Raspberry Pi untuk menghubungkan ke SSD dan memasukkan kata sandi dari access point yang digunakan. Kemudian poin kedua ada konfigurasi alamat MQTT broker pada node MCU ESP8266 dengan IP address Raspberry Pi. Di sini MQTT broker berperan sebagai server untuk menyampaikan pesan. Yang bertindak sebagai MQTT broker adalah Raspberry Pi. Di sini perlu digarisbawahi bahwa MQTT broker ini server yang bekerja pada protokol MQTT seperti itu. Konfigurasi alamat MQTT broker pada node MCU biasanya itu dilakukan dengan mengunggah kode program yang berisi alamat IP Raspberry Pi sebagai MQTT broker. Kemudian
Poin ketiga, apabila konfigurasi selesai, hubungkan node MCU ESP8266 ke akses point. Dengan melakukan tahap yang ketiga ini, node MCU ESP8266 sebagai source node dan Raspberry Pi sendiri sebagai gateway akan terhubung di jaringan yang sama, sehingga mereka dapat berkomunikasi dan mengirimkan data dari source node ke gateway pada jaringan yang sama. Kemudian pengujian yang ketiga yaitu penyimpanan data ke database. Data yang diterima dari gateway selanjutnya disimpan di dalam database SQLite untuk menampilkan data di dalam database sehingga mudah dikelola dan digunakan PHP Lite admin. SQLite ini sendiri merupakan sistem manajemen basis data yang biasanya digunakan pada Raspberry Pi. Nah, si PHP Lite admin ini merupakan web tempat untuk menampilkan data yang telah diolah atau telah disimpan tadi di database agar dapat tervisualisasi dan dapat dibaca oleh si user. Itu. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.